Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 167. Mari kita berdiri. Kita buka dengan lagu puji syukur 1, Mada Bakti 167. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang keempat. Dalam kehidupan, kita pernah melihat adanya karisma tertentu yang ditemukan dalam diri seseorang, sehingga orang lain yang berhadapan dengannya menjadi segan, hormat, kagum, dan tunduk. Namun karisma seperti ini semakin sulit dijumpai. Dalam Perjanjian Lama, Musa tampil sebagai pemimpin karismatik di depan bangsanya. Ia dapat menyenangkan orang banyak yang mulai gelisah karena mengharapkan tampilnya nabi yang menjadi penghubung mereka dengan Allah yang disembahnya. Yesus pun dalam bacaan Injil hari ini tampil dengan penuh wibawa di hadapan orang-orang yang berada di bait Allah. Roh jahat pun tunduk kepadanya. Mari saudara-saudari, melalui perayaan Ekaristi ini kita membuka hati, memohon rahmat Roh Kudus supaya kita semakin sanggup mengimani setiap sabda, kata-kata firman Tuhan Yesus, supaya juga menjadi firman yang hidup dalam diri kita dan menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita persembahkan doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Kita mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun imamat hari ini, Pastor Albert Rua, Pastor Pit Majina, Pastor Yosef Padang, di mana mereka genap 33 tahun menjadi imam, dan juga bersyukur atas ulang tahun saudara-saudari kita Niko Martorejo dan John Pangalinan, serta mau bersyukur atas terkabulnya 3 novena Salam Maria dari Caroline Alvina, supaya Tuhan semakin meneguhkan kehidupan dan juga imannya agar tetap sanggup berpasrah percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi yang dijanjikan oleh Musa, tempat Allah meletakkan sabdanya dan yang memaklumkan segala perintahnya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang mengajar dengan wibawa dan yang kudus dari Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang penuh dengan wibawa, mengusir roh-roh jahat dan ditaati oleh mereka. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita berdiri, daraskan iman kepercayaan kita. Madah kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabdanya yang akan membawa kepada kami suatu cara hidup yang benar dan mulia. Dan semoga berkat sabdanya itu pula semakin hiduplah kekuatan dan rahmatnya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun imamatnya, Pastor Albert Rua, Pastor Pit Majina, Pastor Yosef Padang genap 33 tahun menjadi imammu. Terima kasih atas panggilan imam di tengah-tengah umatmu sebagai gembala rohani, gembala umatmu. Semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, bimbingan dan rahmatmu supaya mereka dapat menghadirkan cintamu, rahmat dan berkat-Mu di tengah keluarga dan di tengah-tengah umat-Mu. Berikan kesehatan, kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan rekan-rekan imam kami ini. Juga kami mengucap syukur atas ulang tahun saudara-saudara kami, Bapak John Pangalinan, Bapak Niko Martorejo. Terima kasih atas kesehatan, bimbingan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, dalam bimbingan dan rahmat-Mu. Semoga mereka semakin mengimani dan mensyukuri semua berkat-Mu yang mereka terima dalam hidup ini. Juga kami mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dari saudari kami, Caroline Alvina. Semoga ia semakin menyadari betapa besar kasih-Mu, betapa besar cinta-Mu yang ia alami dalam hidup setiap hari, sehingga semakin berpasrah, bersyukur dan mengandalkan Dikau dalam hidup, karena Engkau sendirilah kekuatan, perlindungan dan pertolongannya dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapi, dan semoga ia tetap teguh setia kepadamu. Bapa, kami juga ingat akan semua saudara-saudari kami yang sakit, mereka yang menderita, baik yang terpapar virus corona ataupun juga mereka yang sakit oleh berbagai macam penyakit. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu, semoga mereka dapat disembuhkan dan dipulihkan dari berbagai sakit penyakit yang dialami, dan Engkau memberkati semua orang yang turut merawat, para perawat, dokter, dan semua orang yang ambil bagian dalam perawatan itu, supaya mereka tetap dikuatkan dan diberikan kesehatan dan semangat dalam pelayanan. Juga kami mohon keselamatan bagi semua saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, terutama Bapak Fransiskus Febrian Haryanto yang telah menghadap Dikau pada tanggal 12 Januari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu. Semoga semua saudara kami yang telah meninggal boleh beristirahat dalam ketentraman, damai dan sukacita-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari saudara-saudariku kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, 'Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri.'
Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan puji syukur 854. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil.
Puji syukur 961. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang besar, dan bagi yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus bersama dengan para muridnya tiba di Kapernaum. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar di sana. Begitu banyak orang yang datang. Mereka semua ini takjub mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak-teriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya dengan berkata, "Diam, keluarlah dari orang ini." Roh jahat itu pun menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Sehingga mereka takjub akan peristiwa itu. Lalu mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, ada seorang putri raja yang begitu gemar membaca. Karena dia suka membaca berbagai macam buku, maka tentulah banyak hal yang dia ketahui. Pengetahuannya sangat luas dan dalam. Dalam perpustakaan pribadinya ada ribuan buku yang pernah ia baca, tetapi masih banyak lagi buku yang dimilikinya. Nah, karena pengetahuan yang begitu banyak dan dalam ini, akhirnya sang raja mengangkat putrinya menjadi penasihat pribadi. Tugasnya adalah mendampingi raja ketika raja itu berkunjung ke tengah-tengah rakyat, baik dalam kerajaannya maupun juga ke luar negeri. Suatu kali raja harus berkunjung ke luar negeri dan cukup lama perjalanan. Tetapi karena raja sakit keras, maka dia tidak bisa pergi. Dia hanya mendelegasikan itu kepada putrinya untuk mewakili dia. Sang putri tentu merasa sendirian, dan karena itu dia berencana membawa begitu banyak buku yang dimilikinya. Tetapi dia pikir ini juga repot kalau membawa buku dengan perjalanan yang tidak gampang, dengan kereta kuda, kereta keledai, dan kereta unta dan lain sebagainya. Dibutuhkan banyak kereta untuk memboyong buku-bukunya. Maka dia meminta penasihat-penasihat yang lain, penasihat kerajaan, supaya kiranya mau menolong dia membaca buku-buku yang belum sempat dibacanya, dan memberikan satu buku yang terbaik yang bisa dia bawa sebagai teman dalam perjalanan. Akhirnya setelah beberapa hari
beberapa minggu mereka membaca, mereka memutuskan lewat diskusi bersama, memutuskan satu buku yang mesti dibawa oleh sang putri dalam perjalanannya, yaitu satu Alkitab, kitab suci. Lalu sang putri heran. Dia katakan, begitu banyak buku yang saya miliki, kalian hanya memberikan saya satu kitab suci. Apa dasarnya kalian menganjurkan saya membawa kitab suci ini? Dia katakan, setelah kami membaca semua buku, ternyata kitab suci ini yang punya wibawa dalam kata-kata dan dalam sabda, punya kuasa. Oke, dia mengangguk dan membawa. Dan setelah dalam perjalanan beberapa hari ada waktu, dia membaca dan membaca terus. Semakin dia membaca, semakin dia tergerak, terdorong untuk semakin membaca terus. Akhirnya setelah dia pulang, dia memutuskan untuk minta dibaptis menjadi orang Kristen, pengikut Yesus. Alasannya hanya sederhana, karena dia mengalami kehadiran Tuhan lewat sabda yang ia baca, punya kuasa, punya wibawa yang luar biasa, seakan-akan hidup. Maka dengan penuh kebebasan dia minta supaya dibaptis. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini sangat ditekankan betapa orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus sangat terkagum. Mereka terpukau dengan ajaran-ajaran Yesus. Itu baru awal tampilan Yesus di depan umum, baru saja dia tampil depan umum dan masuk ke rumah ibadat di Kapernaum. Dia mengajar penuh kuasa, penuh wibawa, dan mereka mengatakan dia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat dan para rabi, guru-guru agama. Ahli-ahli Taurat, para rabi mengajar itu tentang perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah. Tetapi orang ini mengajar dari apa yang ia lakukan, dan dia mengajar dengan penuh kebenaran, sehingga kata-katanya menjadi sangat hidup dan sangat itu menyapa orang-orang yang mendengarnya. Begitu banyak orang yang datang, tetapi secara pribadi per pribadi mereka merasa tersapa, mereka merasa dikuatkan, dipulihkan, dan banyak orang yang menjadi sembuh, menjadi pulih karena kata-kata pengajaran dari Yesus. Bahkan mereka dibebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat, sehingga mereka mengatakan, apa ini? Suatu ajaran baru? Belum pernah kita mendengarkan orang berbicara sehebat ini, punya kuasa seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita sendiri membaca kitab suci, pasti kita menemukan begitu banyak peristiwa di mana Yesus menyatakan kuasanya sebagai putra Allah melewat sabdanya. Boleh kita lihat dalam Injil Lukas bab 11 ayat 21 sampai 22, bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Pohon ara ini sejak tumbuh sampai dia tua bertahun-tahun tidak pernah berbuah. Dan ketika Yesus membutuhkan buah itu bersama dengan para muridnya, dia tidak menemukan sama sekali, sehingga ia mengutuk pohon ara itu, dan seketika itu juga pohon ara menjadi kering, layu, dan mati. Kuasa perkataan Yesus sangat luar biasa. Atau dalam Injil Matius bab 8 ayat 26, kita mendengarkan bagaimana Yesus menghardik angin taufan, gelombang besar, ketika para murid berteriak-teriak, "Guru, tolonglah kami binasa." Dan Yesus mengatakan, "Diam." Segera danau itu menjadi teduh dan diam karena kuasa perkataan Yesus. Ataukah ketika Yesus membangkitkan pemuda dari Nain yang meninggal, anak satu-satu dari wanita atau ibu yang janda. Dia mengatakan dalam Lukas 7 ayat 14, "Aku berkata kepadamu, hai pemuda, bangkitlah." Dan seketika itu juga bangunlah anak muda itu dan duduk, kemudian menemani orang banyak yang mengusung petinya. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa-peristiwa Yesus bersabda dengan penuh kuasa, bahwa ternyata kata-kata firman Tuhan, bahkan kata-kata juga apa yang kita ucapkan dan kita doakan, ternyata punya power, punya kuasa. Bagaimana caranya punya power, punya kuasa? Kalau itu semua kita ucapkan, kalau itu semua keluar dari iman yang tulus, iman yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, dan kita sampaikan secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga sungguh memberikan kekuatan. Maka memang ketika kita berdoa atau kita
berbicara dari kebenaran, dari iman yang benar, iman yang tulus, pastilah kata-kata itu menjadi sangat punya kuasa, punya wibawa, sehingga orang sungguh merasa tersentuh, tersapa. Tetapi ketika kita berbicara tetapi tidak sesuai dengan tindakan perbuatan kita, pastilah kata-kata itu menjadi hampa. Walaupun kata-kata yang kita ucapkan itu isinya sebenarnya indah-indah, tetapi kalau tidak disertai dengan tindakan yang nyata, sebagaimana Yesus tidak hanya berbicara tapi bertindak, maka kata-kata itu sesungguhnya bisa menjadi kuasa dalam hidup kita. Semoga doa-doa kita, sabda Tuhan yang kita dengarkan sungguh memberikan kekuatan bagi kita, karena kita percaya dan mengimani setiap sabda yang keluar dari mulut atau firman Tuhan. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, dalam masa yang penuh tantangan dan penuh perjuangan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita supaya kita dianugerahi kemampuan untuk mewartakan sabdanya dengan kekuatan iman yang mantap. Kita jawab setiap seruan doa kita. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menerima sabdamu dengan rendah hati dan mewartakannya kepada kami dan seluruh dunia dengan gigih dan tanpa kompromi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang hidup dan wafat demi kerajaan surga, para imam, bruder, dan suster. Ya Bapa, semoga mereka semua mengasihi Allah dengan hati yang tak terbagi, sehingga semakin terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhannya. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang berbicara atas nama orang-orang kecil yang tak bersuara bila hak-hak mereka dilanggar. Ya Bapa, semoga mereka yang berani berbicara dengan terus terang tidak dibungkam oleh para penguasa yang merasa terganggu, dan semoga kami tergugah untuk memberikan hak kepada semua orang. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penerima pewarta sabda, khususnya mereka yang baru mempersiapkan diri untuk pembaptisan, bagi pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan perkawinan, bagi para orang tua yang mempersiapkan diri untuk pembaptisan anak mereka, serta mereka yang sedang mengikuti pendalaman iman atau retret. Ya Bapa, semoga mereka semua menyambut sabda Allah dengan hati terbuka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua yang dalam perayaan ini baru saja mengikuti pewartaan sabda, ya Bapa, semoga ibadat Ekaristi menguatkan kami untuk menerima sabdamu dengan seutuhnya, dengan sederhana dan gembira, serta dengan hasrat besar, juga kalau sabdamu menggemparkan dan menuntut.
Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, semoga sabdamu selalu kami sambut dengan penuh gairah, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah dalam diri kami. Oleh kuasa Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Mada Bakti 228. Bawalah Persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. lenyaplah kesan hampaku. Lana semarak ini dan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan Kembang mekar berseri, bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa Berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk keselamatan bagi banyak orang dan semua yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Engkau melimpahkan rahmat-Mu, berkat-Mu, supaya setiap sabdamu menjadi sabda yang hidup dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudah lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal, dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan mada kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh sekalian surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon semoga Roh kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu Kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kukuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semua berkumpul. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah,
Inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku Terpisah padamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas
serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menaruh sabdamu dalam hati kami dan memenuhi kami dengan rahmat sakramen Ekaristi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam melaksanakan kehendak-Mu yang akan menuntun kami menuju kepada kehidupan kekal. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 302. Telah berjumpa Jumpa yang dicari, telah bersua